Baik, jumpa lagi bersama dengan How to Build Group Prayer. Dan dalam sesi ini kita akan berbicara tentang etalase. Ya, etalase ini penting sekali untuk kita bisa munculkan atau tampilkan. Karena tujuannya adalah G yang keempat itu tentang goalnya jiwa. Saudara bisa melihat filosofinya begini. Bagaimana cara untuk dapat membuat orang bisa masuk ke toko? Tentu saja kita harus menampilkan sebuah etalase di kaca depan toko itu, dengan yang dimana tentang barang apa yang kita tampilkan, tampilannya, raknya seperti apa, kita munculkan di etalase itu. Nah, ketika orang berjalan dan melewat, itu langsung melihat kepada apa yang kita sajikan, munculkan. Dia tertarik dan ingin mendapatkan apa yang kita sajikan buat dia. Oh, aku mau punya itu, maka dia akan masuk ke toko itu, ya kan? Nah, bagaimana caranya bisa membuat jiwa itu untuk bisa bergabung dengan kita? Kan kita bisa menuai jiwa, tentu saja dengan etalase. Anda tahu begini, di luar sana ada banyak orang takut, ada banyak orang khawatir, cemas. Nah, yang kita munculkan atau kita presentkan kepada mereka itu adalah sebuah kelompok yang dimana mereka akan dapat bersekutu, dikuatkan bersama dengan iman, harap yang ditumbuh bersama-sama. Lihat, tidak ada manusia dapat berjalan melewati lembah sendirian. Memang ada Tuhan, tapi akan jauh lebih mudah ketika kita punya partner. Maka kita bergandengan tangan dan kita bisa melewati itu bersama-sama. Nah, sekarang di sini tujuannya adalah begini, munculkan atau tawarkan kepada netizen di sosial media kita untuk supaya mereka bisa memiliki grup prayer seperti Anda dan saya punya. Beritahukan kepada semua orang bahwa kelompok doa itu penting untuk dimiliki. Karena di sana kita bisa punya rekan yang saling menguatkan, yang saling berjaga, dan saling memberikan iman Kristus kepada kita semua. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sebentar kami akan menunjukkan pada saudara dengan video khusus yang teraplikatif, dan saya percaya ini akan bisa memberikan dampak yang dahsyat. Goalnya memiliki tagline, milikilah sebuah kelompok yang akan mengantarkan Anda kepada destiny saudara. Ya, itu tagline-nya boleh bisa jadi. Apakah Anda punya kelompok yang dekat dengan saudara? Sebutkan nama-namanya siapa dalam kelompok saudara yang akan mengantarkan Anda kepada destiny. Ingat, masa depanmu itu dapat dilihat dari siapa teman-teman yang ada di sekitar kita. Benar kan? Saudara mau tahu teman masa depan saya? Jangan lihat saya, lihatlah teman-teman saya ada siapa saja. Saya mau tahu masa depan Anda? Mudah, saya akan lihat siapa yang akan bergaul dengan saudara. Demikian pula itu adalah masa depan saudara. Baik, ini caranya untuk menunjukkan atau mempresentasikan grup prayer kita dengan materi yang kita dapatkan untuk dipost di sosial media kita. Ya, inilah caranya. Baik, inilah materi yang saya miliki sekarang tentang Kristus di tengah krisis. Saya ambil 1, kemudian 2, 3, 4, 5, lagi 6, kemudian 7. Nah, kemudian saya klik next. Maka di sini ada banyak sekali story yang sudah akan saya post berserta dengan materi yang telah saya dapatkan dan hasil dari pertemuan yang ada. Nah, di sini saya tag orangnya. Jadi kelompok itu siapa aja yang kumpul bersama dengan Anda. Contoh, coba istri saya, Lia. Oke. Terus kemudian saya tag lagi, ternyata kelompok saya adalah Indra, Abraham, mana dia?
Pastor Indra Abraham ya ini. Terus kemudian saya ajak lagi, tetap di sini, tag lagi Abraham Sriono, saya mau Abraham. Anu aja tag yang lain deh. Ervin mungkin. Ervin, iya ini. Nah, terus ya lanjutkan sampai beberapa orang. Kemudian yang terjadi, saya klik next. Saya masukkan share di sini. Nah, tiba-tiba yang terjadi langsunglah kepada story saya. Sekali lagi tujuannya adalah supaya para follower saya ini mengenali bahwa kita ini sedang bertumbuh. Terus, nah ini jalan ini. Sudah ini jalan. Amin. Nanti kan begini toh, kan pasti dilihat oleh mereka, dan pasti ada kerinduan dari antara mereka ini yang berkata, saya mau juga untuk bisa bertumbuh dengan Pastor Billy. Bagaimana caranya bisa punya kelompok seperti itu? Nah, di situ kita langsung sediakan fasilitas. Anda ingin punya kelompok yang mengajak Anda untuk bertumbuh? Silakan bergabung dengan kami. Ada fasilitasnya, nanti kita sediakan. Tapi tujuannya di sini adalah untuk membuat supaya etalase ini, ya, wadah ini dapat berdampak dengan maksimal. Mana ini barangnya tadi? Nah, ini dia. Nah, seperti ini kan sudah ditonton oleh siapa? Viewernya ini, orang-orang ini yang memviewer saya ini. Saya percaya bahwa ketika kita rutin, mereka pun juga akan membaca message yang kita posting di sini. Doa mengucap syukur. Loh, ini apa maksudnya ini? Oh, mau tahu? Silakan, ayo gabung sama saya, ikut grup prayer. Nah, kalau Kristus menuduhkan badai, loh aku ini ngalami badai. Bagaimana caranya supaya badaiku ini sedang teduh? Mudah. Ayo kita bicara sama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Jadi ada ajakan dari mereka, dari kita untuk mereka yang membuat mereka pada akhirnya bisa bertumbuh. Ya, demikianlah caranya untuk ngepost di story sosial media saudara, dan percaya bahwa ini akan bisa memberikan dampak yang maksimal dalam kehidupan kita. Coba kita tes sekali lagi. Masih belum ada yang viewer, mungkin masih processing dia. Ya, demikianlah caranya dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.